Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dengan pahala sempurna merupakan dambaan setiap muslim. Sebab dengan sifat salat yang seperti itulah seseorang merasakan pengaruh yang luar biasa, yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga sebagai muslim kita wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam salat, karena perbuatan ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala salat seseorang meski tidak membatalkannya. Agar sholat kita diterima Allah, maka sebaiknya kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam sholat. Berikut 11 perbuatan yang terlarang dalam sholat. Yang pertama, mengarahkan pandangan ke atas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hendaklah suatu kaum itu memilih berhenti mengarahkan pandangan ke arah langit ketika berdoa di dalam sholat, atau pandangan mereka tidak akan kembali pada mereka. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahumullah mengatakan larangan ini sangat keras. Bahkan para ulama telah sepakat ijma akan keharamannya. Yang kedua, menoleh tanpa keperluan. Menoleh apabila ada keperluan maka diperbolehkan. Namun jika menolehnya tidak ada hajat maka ini terlarang, karena merupakan perampokan dari setan pada seseorang yang sedang sholat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW. Lantas beliau menjelaskan, itu merupakan bentuk pencurian yang dilakukan setan pada seseorang yang sedang sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, membunyikan jari-jari tangan. Perbuatan ini sering kita jumpai pada seseorang yang sedang sholat, yakni menggerak-gerakkan jari jemari hingga mengeluarkan suara. Ini termasuk perbuatan sia-sia yang sepatutnya tidak dikerjakan seorang muslim ketika sholat. Apabila membunyikan jari-jari terlalu sering maka haram hukumnya. Namun jika kadang kala saja maka hal ini dibenci. Hal ini bersumber dari Syubah, mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, saya sholat di samping Ibnu Abbas, lalu aku gerakkan jari-jariku sehingga menggerakkan suara. Tak kala selesai sholat ia langsung menegurku, engkau membunyikan jari-jarimu padahal engkau sedang sholat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Yang keempat, menguap. Hal ini tidak boleh jika dilakukan terus-menerus, karena apabila kita menguap, hendaknya menahannya dengan menutup mulut, menggunakan tangan kita, dan tidak membiarkannya terbuka lebar, sehingga setan dengan leluasa masuk ke dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, menguap dalam sholat itu dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya menahan semampunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perhatikan, tidak disyariatkan mengucapkan ta'awud atau istighfar tak kala menguap karena tidak ada dalil yang memerintahkannya, baik dalam maupun di luar sholat. Banyaknya orang yang melakukannya bukan merupakan dalil akan kebolehan atau kesunahannya. Yang kelima, memejamkan mata. Ibnul Qayyim rahimahumullah berkata, bukanlah termasuk petunjuk Nabi SAW memejamkan mata ketika sholat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Rasulullah SAW membentangkan tangannya ketika sholat gerhana karena ingin meraih setangkai anggur tak kala melihat surga. Demikian juga ketika beliau melihat neraka dan wanita pemilik kucing serta pemilik perisai yang berada di dalamnya. Begitu pula ketika beliau menahan hewan yang ingin berjalan di hadapannya. Lantas beliau Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa hadis yang menguatkan perkataannya. Kemudian berkata, maka dari hadis-hadis ini dan selainnya dapat diambil faedah bahwasannya beliau SAW tidak memejamkan matanya ketika sholat. Yang keenam, membentangkan lengan di atas lantai ketika sujud. Karena sujud seperti ini laksana anjing ketika berbaring. Hal ini dilandasi sabda Nabi SAW, seimbangkanlah kalian ketika sujud dan janganlah kalian bentangkan kedua lenganmu seperti anjing. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Dan sebagai orang muslim kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan hewan. Oleh karena itu tidak selayaknya seseorang membentangkan lengan di atas lantai, karena yang diperintahkan adalah mengangkat kedua siku. Yang ketujuh, merapikan baju ketika sujud. Maksudnya mengumpulkan dan menahannya agar tidak terurai di tanah dan masuk dalam larangan ini. Merapikan ujung lengan baju atau celana. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata,
Nabi SAW diperintah untuk sujud di atas 7 tulang dan dilarang dari merapikan rambut serta pakaian ketika sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim. Yang kedelapan, duduk al-iqya. Duduk iq'a adalah duduk dengan posisi pantat terletak di antara dua betis, yaitu dengan menempelkan pantat di tanah lalu mengangkat kedua betis serta meletakkan tangan di atas tanah. Sifat duduk semacam ini tidak diperbolehkan dalam sholat karena menyerupai duduknya setan dan anjing. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mensifati sholat Nabi. Rasulullah SAW melarang dari uqbatus syaiton. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud uqbatus syaiton adalah iq'a sebagaimana penjelasan di atas. Perhatikan sifat duduk iq'a ada dua macam. Yang pertama sebagaimana penjelasan di atas dan itu tidak diperbolehkan dalam sholat. Dan yang kedua meletakkan pantat di atas kedua tumit yang ditegakkan. Dan inilah yang disyariatkan ketika seseorang duduk di antara dua sujud, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Yang kesembilan, sujud di atas suatu benda yang tinggi bagi orang yang sakit. Orang yang sakit apabila masih mampu sujud di atas lantai, maka ia wajib melakukannya. Namun bila ia tidak mampu, maka cukup berisyarat dengan kepala dan tidak wajib baginya meletakkan bantal atau semisalnya untuk sujud di atasnya. Suatu saat Rasulullah SAW pernah mengunjungi salah seorang sahabat yang sedang sakit. Beliau menjumpainya sedang sholat menghadap sepotong kayu yang ia gunakan untuk meletakkan dahinya. Lalu Rasulullah berisyarat agar ia membuang kayu itu dan mengambil bantalnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jauhkanlah bantal tersebut darimu. Jika engkau mampu sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun jika tidak, maka cukuplah menggunakan isyarat. Dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukukmu." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Yang ke-10, membersihkan kerikil pada tempat sujud dan melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat. Banyak sekali yang melalaikan kita dalam sholat, termasuk dengan membersihkan kerikil pada tempat sujud serta perbuatan sia-sia lainnya. Yang ke-11, berbarengan atau mendahului imam ketika sholat berjamaah. Dan itulah 11 hal-hal yang dilarang dalam sholat untuk dilakukan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan sholat dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.